Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang menarik ya guys. Atau bahkan menurut saya, ini adalah TWS yang memiliki desain yang paling keren saat ini. Jadi ini adalah sebuah TWS dari Monster, yang memang Monster sendiri sering mengeluarkan jenis TWS dengan desain-desain yang gak biasa. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng. Jadi ini adalah produk dari Monster Airmares XKT09. Produk ini dibanderol dengan harga yang termasuk murah di harga 230-an. Untuk pilihannya sendiri tersedia dalam dua pilihan warna, tapi di sini saya pilih untuk varian yang berwarna grey yellow yang memang keren banget ya. Sekilas stylenya mirip kayak Bumblebee. Untuk boxnya sendiri termasuk eksklusif di harga segini. Asli cakep banget untuk packagingnya. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari sebuah box yang berisi kabel charging dan sebuah manual book. Serta yang terakhir kita akan mendapatkan dari TWS-nya sendiri. Kesan pertama setelah saya memegang dari TWS-nya adalah, gila sih ya, apa nggak salah nih di harga segini? Karena di harga segini kita sudah mendapatkan sebuah TWS yang solid banget. Awalnya saya kira ini cangkangnya dari plastik loh. Ternyata ini lumayan berat juga ya. Jadi material cangkangnya ini ternyata terbuat dari alloy ya guys. Ini sih sudah solid banget secara build quality-nya. Desainnya pun emang cakep banget. Semua detail yang ada pada casingnya emang sudah keren banget ya. Untuk membuka cangkangnya ini cukup dengan menekan tombol yang ada pada bagian depannya. Lumayan agak keras sih, tapi puas banget ketika sudah kebuka. Untuk port chargingnya sendiri ada di bagian belakang dari case-nya. Intinya top banget deh untuk dari segi casingnya. Nah untuk buds-nya sendiri yang bikin agak kaget ya, karena kerasa ringan banget. Desainnya juga masih tetap keren dengan perpaduan warna kuning dan hitamnya. Untuk tipe buds-nya di sini berjenis dari semi in-ear ya. Jadi kalau teman-teman bukan penggemar dari semi in-ear, bisa di skip aja. Untuk detail dari buds-nya sendiri juga tidak kalah kerennya, cuman ini ya emang berasa ringan banget. Untuk fittingnya sendiri sudah termasuk bagus untuk semi in-ear, bisa melekat dengan erat di kuping. Jadi jika digunakan untuk jogging masih bagus ya guys. Untuk isolasi suaranya sendiri tentu masih jelek ya, karena desainnya ini sendiri memang semi in-ear. Nah untuk gestur touch-nya sendiri di sini sedikit beda, yaitu tap sekali untuk menambah atau mengurangi volume, tap dua kali untuk play dan pause, tap tahan di kiri untuk masuk ke voice assistant, dan tap tahan di kanan untuk masuk ke gaming mode. Yaps, TWS 200-an ini sudah punya dari segi gaming mode. Nah untuk tap 3 kalinya sendiri sebenarnya untuk next dan previous, tapi agak sedikit tricky ya di sini. Nah sekarang langsung aja ya guys, kita ke sound quality yang dimiliki oleh TWS ini. Jadi ini bagian yang kita tunggu ya, apakah oke juga nggak sih di harganya yang segini. TWS ini memiliki driver sebesar 13 mm yang sudah termasuk lumayan besar. Setelah saya mencoba beberapa lagu, akhirnya saya sedikit paham kenapa harganya bisa termasuk murah. Memang untuk sound quality-nya nggak superior banget ya. Untuk karakter suaranya di sini memang cenderung ke arah balance, cuman di sini agak kering ya. Maksudnya di sini untuk bagian low-nya ini nggak seberapa keluar. Efeknya sendiri jadi bass-nya juga nggak seberapa terasa ya. Sebenarnya bass-nya ada, cuman nggak seberapa maksimal. Jadi untuk mengakalinya bisa dengan mengatur posisi dari TWS-nya untuk bisa digeser agak ke bawah agar suara bass-nya bisa menjadi lebih maksimal. Ya harap maklum sih dengan desain semi in-ear seperti ini. Untuk detail mid-nya sendiri juga masih agak kurang ya. Tapi di sini untuk clarity dan vokalnya sudah termasuk jernih dan gak mendem. Untuk treble-nya di sini sudah termasuk enak dan ngecering. Cuman terkadang di volume yang agak tinggi agak sedikit menusuk ya. Overall intinya sudah termasuk menghasilkan suara yang lumayan oke. Cuman ya tadi agak sedikit kurang ngebass aja.
taking the world you'll see. Let me go, let me go, let me. Let me go, let me royalty. Nah, sekarang kita akan menuju kepada delay dan kualitas mic yang dimiliki oleh TWS ini. Seperti yang dijelaskan di awal, jika TWS ini memang memiliki game mode ya, dengan dukungan dari Bluetooth 5.2 serta kodek SBC dan AAC, sudah termasuk menghasilkan delay yang minim meskipun masih lumayan terasa. Jika digunakan untuk menonton film atau YouTube, hampir sama sekali nggak berasa delaynya. Jika digunakan untuk bermain game ya masih lumayan, tapi nggak berasa banget. Cuman tetap ya, karena desainnya ini semi in-ear dan low frekuensinya nggak seberapa kedengeran, jadi jika dibuat untuk game PUBG tidak terlalu recommended ya. Karena efek dari step dan juga ledakan nggak seberapa kedengeran. Tapi jika dibuat untuk game-game lainnya seperti Mobile Legends, masih mantap juga. Untuk kualitas mic-nya sendiri ya lumayan ya. Nggak terlalu bagus dan nggak juga jelek. Efek dari ANC-nya sedikit membuat suaranya menjadi agak mendem. Berikut ini adalah contoh dari delay dan mic-nya. Possible. They reached out because they are a Ferrari team partner, so they're on the Ferrari car. But for now, I'm so glad that y'all put this on my radar because I love it now. Just because while on the surface it is just a car race, which is already pretty cool, Halo, cek 123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Monster Airmax XKT09. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, untuk kualitas suaranya ini bisa dibilang sudah lumayan bagus ya. Tapi memang efek dari ANC-nya ini membuat suaranya agak sedikit mendem. Dan juga jika kita bersuara harus dengan suara yang agak keras ya. Tujuannya nanti biar tidak ada suara yang kekat ataupun kepotong. Misalnya kita bicara pelan seperti ini, cek 123, cek 123, maka dikhawatirkan suara akan putus. Jadi kita harus bersuara agak keras biar suaranya ini jadi lebih jelas. Halo, cek 123, ini adalah kualitas mikrofon dari Monster Airmax XKT09 dengan menggunakan ambient noise. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Ini adalah simulasi ketika kita berada di sebuah ruangan yang agak ramai ya. Dan kemudian hasilnya seperti apa? Silakan komentar di kolom di bawah. Untuk bagian akhir ini adalah dari segi koneksi, ketahanan, dan fitur yang dimiliki oleh TWS ini. TWS ini sudah menggunakan dari Bluetooth yang lumayan terbaru di 5.2. Jadi masih aman ya guys secara koneksi hingga jarak 10 meteran. Untuk pemakaiannya sendiri, dari segi batsnya bisa bertahan hingga 4-5 jam sekali pakai. Ya masih termasuk lumayan lama. Casingnya sendiri memiliki baterai sebesar 300 mAh dengan total penggunaan hingga 20 jaman. Beberapa fitur lainnya seperti memiliki rating IPX4 yang tahan terhadap keringat dan cipratan. Tapi tetap ya, kalau bisa jangan kena air karena untuk casingnya ini sendiri agak bolong seperti ini. Nah kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Gak diragukan lagi ya, di harga 200-an termasuk salah satu TWS yang paling keren untuk dimiliki. Desain yang keren, build quality yang bagus, adanya gaming mode, membuat TWS ini cocok untuk dibuat daily dengan kebutuhan yang santai. Tapi memang tidak saya rekomendasikan buat kalian yang audiophile atau yang suka dengan game PUBG. Selebihnya TWS ini secara overall masih bagus untuk kegiatan sehari-hari. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.